Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 ABCD. Jadi kita bertemu lagi di materi BDR ya. BDR untuk minggu ini itu materinya sudah tentang cedera dan luka pada olahraga. Nah, sudah satu kali pertemuan ya kita di kelas. Jadi hari ini Ustazah akan mengulang lagi untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan BDR pada minggu ini. Jadi materi baru ya setelah PTS kemarin, yang pertama adalah cedera dan luka pada olahraga. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pengertian cedera dan luka. Yang kedua, siswa mengetahui macam-macam cedera dan penanganannya. 3. Siswa mengetahui macam-macam luka dan penanganannya. Yang keempat, mempraktikkan cara penanganan cedera dan luka secara sederhana ya. Nah, dibagi jadi tiga submateri ya ini, Nak. Yang pertama adalah pengertian cedera dan luka, seperti pertemuan kita yang di kelas kemarin. Terus pertemuan berikutnya ada macam-macam cedera dan penanganannya. Yang terakhir macam-macam luka dan penanganannya. Jadi sendiri-sendiri biar mudah untuk memahami. Oke. Nah, tentunya anak-anak kelas 4 ABCD ini pernah mengalami cedera ya. Katakanlah cedera ringan itu seperti kram, kayak keadaan yang nggak nyaman yang dirasakan di otot, kaku ototnya. Terus ada juga keseleo di bagian tubuh tertentu atau yang mungkin terutama ada di kaki ya. Seperti gambar ini tadi, itu posisinya ada di pergelangan kaki, jadi di ankle, cedera dia. Atau keseleo, biasanya sering terjadi pada pemain sepak bola. Nah, tentang cedera ini kira-kira anak-anak sudah paham betul apa enggak ya? Apalagi perbedaannya antara cedera sama luka. Cedera itu bagaimana? Kalau luka itu bagaimana? Artinya harus paham dulu di sini. Poinnya harus harus kamu pahami betul. Nah, sebelum kita melompat ke ke materi-materi berikutnya, pokoknya harus ngerti dulu cedera itu seperti apa, terus luka itu seperti apa. Nanti kalau udah paham, pasti kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya tanpa kalian menghafal. Nggak usah menghafal contoh cedera, contoh luka, nggak perlu. Yang perlu adalah ketika kalian memahami arti dari cedera dan luka itu. Ini sangat penting sekali ya, karena bukannya tidak mungkin kalian itu menjadi dokter kecil di rumah ketika mungkin ada anggota keluarga yang mengalami cedera atau luka ringan. Jadi pertolongan apa yang harus kalian lakukan dulu? Sebagai seorang murid kelas 4, bukannya tidak mungkin kalian bisa menangani atau mencari solusi anggota keluarga yang sedang mengalami cedera atau luka di rumah. Yang jelas pertolongan itu atau penanganan itu tadi akan meringankan si penderita ya, walaupun sifatnya sementara. Kalau memang ditemukan cedera atau kondisi luka yang berat, pasti harus dibawa ke rumah sakit atau dokter, karena memang itu perlu penanganan yang lebih khusus di ilmu medis ya. Oke. Nah, ini dia. Kita bahas cedera, pengertian cedera. Kalian baca artinya sambil dipahami. Jadi bukannya dihafal dulu, tapi dipahami dulu. Cedera itu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh. Dari situ aja, nggak usah sampai titik ini. Nggak usah sampai kata-kata fisik titik ini ya. Jadi cedera adalah kerusakan. Oh, ada yang rusak. Rusak bagian mana? Bagian struktur atau fungsi tubuh. Jadi fungsi tubuh di sini sangat ditekankan karena cedera itu melemahkan atau membuat fungsi tubuh jadi tidak maksimal. Kedua kaki kalian fungsinya untuk berjalan, berlari, tapi akan tidak maksimal ketika terjadi cedera di bagian tubuh itu, di bagian kaki. Misal kayak gambar yang pertama tadi, cedera di bagian pergelangan kaki atau ankle. Otomatis dia berdiri pun jadi tidak maksimal.
Berjalan juga akan pincang ya, karena fungsi tubuhnya sudah terganggu. Fungsi tubuh buat berdiri dan fungsi tubuh buat berlari tadi sudah terganggu karena terjadi cedera. Paham ya dari sini? Nah, terus cederanya gara-gara apa itu? Karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Tekanan fisik. Jadi jelas ada apa ya? Sesuatu yang bersinggungan atau saling menekan secara fisik sehingga terjadilah cedera itu. Misalkan di olahraga sepak bola saja, ketika dua pemain itu sama-sama mengejar bola dengan arah yang sama, terus pemain A sama pemain B itu saling bertemu ya, karena bolanya kan di tengah, jadi mereka kan saling berlawanan larinya. Terus akhirnya terjadilah benturan atau tubuhan badan dengan badan sehingga mereka berdua sama-sama jatuh dan terjadilah cedera. Mungkin bisa juga di suatu titik tubuh yang sama atau berbeda. Yang tim A atau pemain A tadi ada di kesleo di bagian lutut misalkan, terus yang pemain B ada di bagian bahu misalkan. Nah, itulah bahaya-bahaya ketika bermain sepak bola kalau kita itu tidak siap secara fisik. Nah, seseorang ini dapat sekali ya mengalami cedera ketika melakukan aktivitas atau sedang berolahraga, terutama olahraga yang adu fisik seperti tinju, taekwondo, karate, pencaksilat seperti itu ya. Apalagi ditambah dengan pemanasan yang tidak cukup atau latihan yang nggak teratur. Dari cedera yang ringan, yang seperti kram dan kesleo tadi, sampai cedera berat, yaitu retak atau patah tulang. Nah, sekarang kita ke pengertian luka. Semoga dari penjelasan yang cedera tadi kalian benar-benar paham dan ngerti ya maksudnya kemana. Nah, sekarang kita jeda dulu, kita tinggalkan cedera. Sekarang kita ke luka. Luka itu kondisi yang seperti apa? Sama-sama ada kerusakan. Nih ya, sama-sama ada kerusakan. Seperti cedera tadi ada kerusakan struktur dan fungsi tubuh. Kalau luka ini ada kerusakan tapi pada jaringan kulit. Jelas jaringan kulit. Titik, udah sini dulu. Jangan diterusin sampai kimiawi ini, terlalu panjang. Jadi kalian harus paham dulu ada kerusakan pada jaringan kulit badan kalian. Kulitnya terkelupas, kulitnya robek, kulitnya terkena gesekan sehingga terjadilah luka gesek atau luka lecet. Di gambar itu jelas ada anak yang lututnya lecet ya. Ada gesekan di situ antara lutut sama aspal atau jalanan mungkin. Akhirnya terjadilah kerusakan kulit di situ, kulitnya terbuka, keluarlah darah. Kalau cedera tadi itu sebenarnya ada juga luka, tapi lukanya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dan nggak muncul darah. Karena terjadi kerusakan itu ada di dalam organ-organ yang sakit itu tadi. Kalau luka ini jelas ada darah yang keluar, ada robekan pada kulit, sehingga bedanya di situ antara cedera dan luka. Paham ya? Oke, sekarang saya jelaskan sedikit sekali sekilas tentang macam-macam cedera. Cedera ringan ke cedera berat. Nah, kesleo termasuk cedera ringan ya. Seperti gambar ini pemain sepak bola, dia seperti juga berbenturan dengan pemain lain sehingga megangin apa itu? Tulang di bawahnya lutut. Dari sini dia tidak bisa berdiri bahkan berlari. Akhirnya terjatuhlah dia ke rumput ya, ke lapangan seperti ini dan merintih kesakitan karena ada sesuatu yang rusak di dalam organ tubuh itu tadi. Tapi nggak keluar darah ya itu ya. Jadi namanya tetap cedera, bukan luka. Oke, yang pertama adalah kesleo termasuk cedera ringan. Yang kedua ini ada otot tertarik atau kram. Otot tertarik atau kram itu disebabkan oleh pemanasan yang kurang. Pemanasan yang kurang ya. Kram ini termasuk cedera ringan. Nomor 3 ada patah atau retak tulang, itu termasuk cedera berat. Yang keempat ada cedera lutut atau knee injuries. Itu termasuk cedera ringan. Tetap dilihat-lihat kondisinya ya nanti ya. Ketika pemain sepak bola sudah merasakan cedera, kesakitan, pasti ada tim medis yang datang membantu. Pasti dilihat nanti termasuk cedera lutut yang ringan atau yang berat.
Kalau yang ringan biasanya cuma disemprot aerosol itu loh. Nah, kan ada ya semprotan spray gitu untuk meringankan keadaan otot yang cedera. Jadi spray disemprotkan gitu di bagian yang cedera. Berikutnya ada cedera kepala. Ini mungkin banyak terjadi di olahraga yang adu fisik kayak tinju, karate itu ya. Apalagi juga ketika tidak memakai protektor atau pelindung kepala. Kepala berbenturan itu sangat mungkin sekali terjadi. Nah, sekarang kita ke macam luka. Luka ada dua juga. Tadi cedera ada dua macam ya, cedera ringan dan cedera berat. Macam-macamnya itu tadi. Sekarang ke luka. Yang pertama ada luka tertutup, yang kedua luka terbuka. Kalau luka tertutup ini penjelasannya adalah ada luka, ada penggumpalan darah atau ada pembuluh darah yang luka gitu ya di dalam organ tubuh kita. Tapi dia darahnya nggak keluar, cuman di bagian itu ada warna kulit yang berbeda. Jadi bisa saja warna merah atau warna biru. Warnanya jelas ya, beda dengan warna kulit kita seperti biasanya. Itu menunjukkan atau itu adalah ciri-ciri ada luka yang ada di dalam tubuh itu tadi. Itu luka tertutup ya. Biasanya penanganannya itu dikompres air hangat atau air dingin biasanya. Sekarang kita lebih memperhatikan di contoh-contoh luka terbuka ya, Nak. Di sini ada contoh luka terbuka. Yang pertama adalah luka lecet, luka gigitan, luka robek atau iris, luka tusuk, dan luka bakar. Oke, sampai sini dulu penjelasannya, karena BDR-nya memang juga soalnya sampai sini ya. Nanti akan dilanjutkan sampai tuntas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terus ada akhiri ya. Semoga kalian paham sehingga dapat memudahkan mengerjakan BDR PJOK minggu ini. Oke, alhamdulillah, sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.